Halo teman-teman semuanya, perkenalkan namaku Niken Aisyah Putri dan aku berasal dari jurusan Hubungan Internasional dengan NPM akhir 045. Jadi hari ini aku akan membuat video tutorial bagaimana cara kita mendownload Mendeley, lalu menghubungkan Mendeley itu sendiri ke Word kita. Lalu aku akan menjelaskan bagaimana caranya kita bisa menginput data-data referensi yang sudah kita gunakan di makalah kita dengan cara otomatis dan tidak menginputnya secara manual di Word kita. Oke, pertama-tama kita akan memulai dengan mendownload Mendeley itu sendiri. Pertama kita akan mulai untuk mendownload Mendeley itu di Google. Kita searching, lalu kita lihat di sini ada beberapa tipe Mendeley yang bisa kita gunakan. Pertama ada Mendeley Reference Management Software. Ini digunakan untuk Microsoft Word umur atau tahun 2016 ke atas. Lalu untuk Mendeley Desktop ini untuk Microsoft Word 2016 ke bawah. Lalu ada Mendeley Site 2016 tahun ke atas. Karena laptop saya adalah Microsoft Word 2010, maka kita gunakan Mendeley Desktop. Nah, di sini ada recommended for your system. Jadi kita download yang sesuai dengan Windows kita. Karena saya sudah mendownloadnya, di sini kita langsung gunakan saja Mendeley itu dengan cara untuk menghubungkan Mendeley-nya ke Microsoft Word. Ada tools di sini, lalu kita tekan, ada bagian install Microsoft Word plugin, lalu kita download, kita install teman-teman, lalu kita langsung berpindah kita cek dulu apakah di Microsoft Word kita sudah terinstall. Kita cek di Microsoft Word di bagian references. Nah, di sini kita sudah lihat ada Open Mendeley. Berarti Mendeley kita sudah tersambung pada Microsoft Word kita ya, teman-teman. Lalu di bagian style kita bisa menggunakan APA atau Modern Research untuk menggunakan catatan kaki. Nah, biasanya teman-teman untuk menuliskan daftar isi kita gunakan APA. Nah, setelah tersambung seperti ini, aku akan mulai untuk memberitahukan kalian beberapa informasi di Mendeley. Dan yang pertama, kita bisa add dulu jurnal mana yang akan kita pakai. Nah, sebelumnya aku udah ambil jurnal dari Google Scholar. Kalian bisa cari jurnal mana yang akan kalian pakai. Nah, di sini aku ada satu jurnal. Nah, misalkan aku ingin tambah satu jurnal lagi, maka aku klik add dan aku pilih salah satu jurnal yang akan aku pakai. Nah, di sini sudah muncul ya teman-teman. Di bagian details kita bisa melihat informasi singkat dari jurnal yang akan kita pakai dan kita gunakan sebagai citasi, footnote atau daftar isi. Nah, setelah aku kutip dari salah satu jurnal, aku akan memberitahukan kepada kalian bagaimana cara kita membuat footnote. Nah, arahkan kursor kalian dulu ke bagian akhir kata seperti ini. Lalu kita mulai cari citasinya. Kita akan membuka Mendeley. Di bagian ini kita pilih jurnal yang akan kita pakai. Lalu kita add footnote. Nah, seperti ini. Misalkan dari footnote yang aku ambil itu dari jurnal pertama. Nah, kita bisa scroll ke bawah apakah footnote kita sudah terinput dengan baik. Nah, seperti ini ya teman-teman, sudah otomatis terinput dan kita bisa rapikan sedikit dengan cara tab, lalu kita blok semua, kita ganti dengan Times New Roman dan kita ratakan kanan kiri. Nah, seperti ini sudah sesuai ya teman-teman. Lalu kita cek lagi di atas apakah ada yang berubah atau tidak. Nah, tidak ada ya teman-teman, sudah otomatis dan sudah rapi, berarti sudah sesuai dengan ketentuan. Kita akan beralih dengan membuat daftar pustaka. Nah, caranya seperti ini ya teman-teman. Kita akan mulai menginput satu-satu secara otomatis daftar pustaka.
Kita klik dulu references, lalu di sini ada bagian insert bibliografi dan akan otomatis terinput seperti ini ya teman-teman. Tetapi kita harus merapikan terlebih dahulu dan pastikan menggunakan Times New Roman ukuran 12 dan rata kanan kiri seperti ini. Nah, kalau seperti ini sudah rapi ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman ingin menggunakan jurnal lain, kita bisa mulai input lagi di bagian references. Kita klik insert bibliografi, tapi tidak seperti ini ya teman-teman caranya, karena tadi data yang tadi masih terinput dengan jelas. Nah, caranya kita di bagian Mendeley kita klik jurnal satunya, lalu insert lagi. Nah, kalau seperti ini kita sudah menambahkan jurnal baru dan otomatis sudah tersusun rapi dari abjad, lalu ukuran fonts dan nama fontsnya. Tinggal kita rapikan lagi. Kita blok semuanya, lalu kita ratakan kanan kiri seperti ini. Nah, kalau seperti ini sudah selesai dan otomatis sudah rapi ya teman-teman. Oke, mungkin segitu dulu dari aku. Kita sudah mulai belajar cara membuat citasi, footnote, lalu daftar pustaka. Semoga teman-teman bisa belajar hal baru dan semoga bermanfaat. Terima kasih.